Vlad Tepes lahir sekitar bulan Desember 1431 Masehi di benteng Sighisoara, atau Transilvania yang dikenal sekarang dengan Rumania. Ayahnya bernama Basarab, Vlad II. Ayahnya adalah keanggotaan dalam Orde Naga. Ayah Vlad Tepes adalah seorang panglima militer yang lebih sering berada di medan perang ketimbang di rumah. Pada usia 11 tahun, Vlad Tepes bersama adiknya, Radu, dikirim ke Turki. Hal ini dilakukan sang ayah sebagai jaminan kesetiaannya kepada kerajaan Turki Utsmani yang telah membantunya merebut tahta Wallachia dari tangan János Hunyadi. Vlad III lalu dididik di Kesatuan Yenisei, tempat pasukan khusus militer Kesultanan Turki bersama adiknya Radu Selvrumos. Disitulah mereka belajar di kesatuan militer terbaik pada masanya. Usia Vlad III waktu itu masih belia, 13 tahun, hanya selisih 1 tahun lebih tua dari Mehmet II putra Murad II Sultan Turki pada saat itu. Namun walau masih belia, Vlad III sudah disumpah dalam Ordo Naga yang dibentuk untuk memerangi kaum muslim. Karena Vlad III sangat membenci Mehmet dan Islam, walau adiknya Radu Selvrumos menjadi muslim dan panglima Yenisei, kepercayaan Mehmet pada gilirannya saat memangku jabatan Sultan Turki. Saat ayahnya Vlad III, yaitu Vlad II, dibunuh dan dikudeta pada 1447 oleh John Hunyad dari Hungaria. Kesultanan Utsmani lalu membantu membebaskan Wallachia dari cengkeraman John Hunyad. Selepas itu Sultan Murad II, ayah Mehmet II, lalu meminta pada Vlad III untuk menggantikan ayahnya memimpin di Wallachia. Di luar dugaan Sultan Murad II, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Vlad III, yang sedari awal pun membenci ayahnya karena mau tunduk pada kaum muslim. Berbekal bahasa Arab, Turki dan pengetahuan militer di Yenisei, Vlad III menyamar menjadi bagian dari kaum muslim di setiap benteng-benteng kaum muslim dan menghabisi benteng-benteng Islam di Rumania dari dalam. Pasca 1453, Sultan Mehmet II yang bergelar Al-Fatih karena berhasil menaklukkan Konstantinopel, mengutus beberapa utusannya untuk memastikan semua hal baik-baik saja di Wallachia pada tahun 1459. Tanpa ampun Vlad III membunuh utusan-utusan dari Kesultanan Turki yang datang untuk menagih jizyah, pajak bagi orang kafir, yang seharusnya dibayarkan setiap tahun. Vlad III menguasai abad pertengahan Wallachia, wilayah yang sekarang menjadi Rumania Selatan. Dalam sejarah Vlad III, ia lebih dikenal sebagai Vlad the Impaler atau yang lebih terdengar mengerikan, Vlad si Dracula. Ia menakuti orang-orang sezamannya dan masih membuat merinding hingga hari ini. Dracula adalah satu dari sekian sejarah yang dipelintir untuk menutupi kisah yang sesungguhnya. Makhluk yang berada antara ada dan tiada. Padahal sejarah hidup Dracula adalah kisah banjir darah yang belum ada tandingannya hingga kini. Jika kita menyebut kata Dracula, maka yang umum muncul di kepala orang-orang adalah makhluk bertaring yang gemar menghisap darah, takut salib dan identik dengan kelelawar, tidur di siang hari dan memangsa di malam hari. Tetapi sangat jarang ada yang tahu bahwa Dracula sebenarnya adalah sebuah sejarah kelam penuh darah yang berhubungan dengan perang salib dan umat Islam. Perang salib merupakan perang dua peradaban besar yang sedang menggeliat pada abad pertengahan. Pada masa pemerintahan Dracula merupakan masa-masa teror yang mengerikan. Naluri kekejamannya benar-benar tersalurkan setelah ia menjadi penguasa di Wallachia. Hanya dalam waktu kurang dari setahun ia telah membunuh ribuan orang dengan cara yang kejamnya itu disula, pemotongan dan perusakan organ seksual, merebus korban hidup-hidup, menguliti kepala dan bagian tubuh lainnya, mencekik, memotong otot-otot tertentu, memotong hidung dan telinga, membutakan mata, membakar hidup-hidup, memaku kepala, memangsakan si korban pada binatang buas, menarik korban dengan 2 kuda, memendam tubuh korban dan memanggang. Mendengar hal ini Sultan Mehmet II lalu menanggapi masalah Wallachia secara khusus.
Pada 1461 Sultan Mehmed II memerintahkan panglimanya Hamzah B membawa 1000 pasukan untuk menangkap Dracula dan mengembalikan kestabilan di wilayah Wallachia, dan nasib 1000 pasukan ini berakhir tragis. Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan apa yang dia pelajari di Emissary. Dia benar-benar memahami taktik dan strategi berperang umat muslim, lalu dengan gerakan-gerakan yang efektif. Dracula kemudian mengalahkan dan membantai 1000 pasukan muslim itu. Dracula menyula, menusuk dengan kayu dari anus hingga tembus ke kerongkongan 1000 pasukan ini, hingga jadi hutan mayat manusia. Hamzah B, komandan pasukan ini, ditempatkan di tengah hutan mayat dan ditaruh di kayu paling tinggi sebagai simbol. Mendapati hal ini, Sultan Mehmed II lalu menugaskan Radu Selfrumos, adik dari Vlad III Dracula, untuk memimpin 90.000 pasukan guna menghentikan Dracula. Perlu serigala untuk hentikan serigala. Mehmed paham bahwa Radu orang yang tepat karena dataran Rumania hanya bisa dipahami orang aslinya. Radu Selfrumos atau yang dikenal Radu the Handsome, adik dari Vlad III Dracula. Berbeda dengan kakaknya Vlad III Dracula, adiknya Radu Selfrumos atau the Handsome ini memeluk Islam dan menjadi Muslim serta pemimpin pasukan khusus Yenissery. Radu memimpin 90.000 menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng Poenari miliknya. Pertempuran ini sangat tidak mudah, mengingat Cetatea Poenari, benteng Poenari, sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus. Akhirnya serangan Radu pada 1462 puncaknya di benteng Poenari terjadi malam hari yang dikenal Atacul de Noapte, Had the Night Attack, dan akhirnya Dracula berhasil dikalahkan. Radu Selfrumos menggantikan Dracula jadi pemimpin Wallachia setelah mengalahkannya. Dracula yang kalah dalam peperangan menyelamatkan diri dan lari, meminta perlindungan pada John Hunyad Raja Hungaria. Dracula menghabiskan sisa hidupnya di bawah kekuasaan pembunuh ayahnya, John Hunyad yang juga rival Sultan Mehmed lainnya, sebelum akhirnya Dracula meninggal pada 1478 ditebas pedang pasukan Utsmani. Warisan Dracula tetap kekal bagi dunia, kekejaman tiada banding yang dia contohkan, dan kebiadaban tanpa batas. Sampai saat ini Rumania mengakuinya sebagai pahlawan negara dalam Perang Salib, dan patung-patungnya bertebaran di Rumania. Bagi kaum Muslim, Dracula adalah simbol kekejaman musuh kemanusiaan, penusuk manusia, dan penghisap darah.